Belum pernah melihat pria sehebat ini. Ketika orang lain masih berjuang untuk bertahan hidup di alam liar, dia telah mengumpulkan ribuan batu untuk dirinya sendiri. Membangun rumah kecil yang megah di tepi sungai dengan batu-batu itu, tidak hanya meningkatkan suhu dalam ruangan dengan perapian tanah liat, merancang jembatan besar untuk menyeberangi sungai dan mengatasi masalah perjalanan, kemudian menangkap ikan dengan peralatan buatannya sendiri. Bahkan di alam liar, dia bisa mandiri. Namanya adalah Wang Deva. Karena rumah kelapanya sebelumnya terbawa banjir besar, maka dia harus berangkat lagi untuk mencari tempat yang lebih baik dan memulai hidup baru. Setelah berjalan terus selama 20 menit, dia menemukan batu besar menonjol di depannya. Batu itu jauh di atas permukaan air, dan ruangannya juga sangat luas. Sangat cocok untuk membangun rumah baru. Maka Deva mengeluarkan pedangnya terlebih dahulu, membersihkan ranting-ranting yang berantakan di sekitarnya. Setelah selesai, membersihkan lantai dengan baik. Sekarang lingkungannya terlihat jauh lebih rapi. Namun, ada banyak tonjolan yang jelas di lantai saat ini. Jadi Deva mulai menggali dengan skop untuk meratakan tonjolan yang ada. Dan ketika menemui batu, jadi, perlu mengambil sebilah alat pembuka batu turun-temurun. Kemudian, memukulnya dengan hati-hati menggunakan palu. Sebagai pemain hutan yang diwariskan selama 3 generasi di keluarga, Deva sangat terampil dalam mengambil batu sejak pagi. Dengan cepat, dia mendapatkan pondasi yang sangat rata. Namun, karena ada tonjolan yang jelas di belakang bukit, maka Deva juga dengan mudah memukulnya hingga hilang. Ini akan memberinya lebih banyak ruang untuk bergerak. Sekarang pondasinya sudah siap, maka Deva berlari ke sungai kecil di depan. Dia mengumpulkan banyak batu kecil dari sana. Diperkirakan berat batu-batu ini tidak melebihi 30 pon. Karena jika lebih berat, dia tidak bisa mengangkatnya. Kemudian dia kembali ke pondasi, menggambar lingkaran persegi dengan ranting pohon, lalu pergi mengumpulkan sejumlah tanah liat di sekitar. Setelah ditambahkan air sungai secukupnya, kemudian diaduk dengan tangan secara merata, mendapatkan lumpur liar segar. Dia menuangkan lumpur ke pondasi dengan panci. Secara alami, dia menuangkan sedikit air sungai ke tanah. Ini akan meningkatkan kelekatannya secara signifikan. Setelah selesai, Deva mulai mengoleskan lumpur ke tanah. Melihat teknik pengaplikasian plester yang sangat terampil, kita tahu bahwa dia memiliki pengalaman membangun setidaknya selama 50 tahun. Kemudian dia meletakkan batu-batu itu satu persatu. Hatinya mengetuk dengan hati-hati untuk memperbaiki, sehingga bisa mendapatkan dinding yang rata dan lurus. Untuk meningkatkan stabilitas, batu-batu di 2 lantai perlu disusun dengan jarak yang berbeda. Sambil itu, berikan celah di sudut untuk digunakan nanti. Ini bisa disimpan untuk membangun perapian di masa depan. Dan ketika dinding sudah dibangun hingga tinggi tertentu, di depan perlu disediakan pintu dan jendela, untuk meningkatkan pencahayaan dan ventilasi di rumah. Di atas pintu bisa dipasang sehelai papan. Dengan itu sebagai penopang, barulah bisa membangun atap dengan batu di atasnya. Mengenai bagian perapian, masih menggunakan kombinasi lumpur dan batu. Cukup menumpuk ke atas sepanjang celah, agar mencapai ketinggian yang sama dengan dinding. Kemudian, dia masuk ke dalam hutan, mengumpulkan batang pohon yang tumbang dari sini. Setelah memotong batang pohon mereka, kemudian membawa kembali ke markas dengan bantuan keranjangnya sendiri. Namun sebelum digunakan secara resmi, perlu mengupas kulit pohon dengan pisau kecil terlebih dahulu. Kemudian membandingkan ukurannya, memotong dengan gergaji, kemudian mengukir alur di bagian atas, dan membuat lubang bulat di tengah alur. Kemudian hanya perlu merakitnya di atas atap. Kemudian gunakan paku kayu untuk memperkuat, sehingga membentuk kerangka kayu bulat atap. Celah di bawah kerangka perlu diisi dengan lumpur. Pastikan tidak ada kebocoran angin sedikit pun di sini. Mengenai bagian genteng atap, Dedi memutuskan untuk langsung menggunakan kayu bulat sebagai pengganti. Cukup letakkan mereka satu persatu di atap. Sisakan posisi cerobong asap di tengah. Bagian yang tersisa kemudian disegel semua, sehingga rumah baru bisa berhasil ditutup. Karena pertimbangan keamanan, tinggi cerobong harus melebihi atap, sehingga asap bisa keluar dengan lancar. Dan mengingat sekarang musim hujan, maka Dedi menambahkan lapisan film tipis di atap, dan menutupnya dengan lumpur. Ini akan meningkatkan ketahanan air, dan meningkatkan kemampuan insulasi rumah. Namun mengingat material tanah murni mudah terbawa air hujan, maka Dedi pergi ke padang rumput terdekat, dan mengumpulkan sejumlah besar rumput dari sana. Konon, rumput liar ini sangat mahal. Setiap kilogramnya bernilai 1 kilogram. Dedi sekaligus mengumpulkan ratusan kilogram. Kemudian letakkan mereka kembali di atap. Ini akan melindungi tanah, dan membuat atap terlihat lebih cantik. Sekarang siapapun yang mengatakan rumput di atap tidak beruntung, pasti Dedi akan menjadi yang pertama menolak. Sekarang bangunan utama rumah sudah selesai dibangun. Maka Dedi segera membelah beberapa kayu bakar, menyalakan api unggun di perapian. Ini tidak hanya dapat meningkatkan suhu di dalam ruangan, tetapi juga dapat mengeringkan tanah liat di sekitarnya dengan cepat. Sambil menunggu, harus menyiapkan tempat tidur sendiri. Masih menggunakan resep yang sama, dia mulai dengan batu dan lumpur, membangun dinding pembatas di tengah rumah, mengisi area di dalam dinding dengan batu, yang kemudian ditutup dengan lumpur di atas batu. Untuk membuat permukaannya lebih rata, dia kembali ke sungai,
dan mengumpulkan batu datar dari sana. Kemudian menutup tempat tidur dengan lumpur lagi. Setelah meratakan dengan tangan, dia mulai meletakkan batu datar secara berurutan. Untuk bagian lantai, dia tidak perlu khawatir akan mengotori kakinya. Setelah lumpur di rumah mengering, dia bisa mulai membangun pintu. Pertama, dia membuat lubang kecil di samping 2 batang kayu asli, dan memasukkan beberapa paku di dalamnya. Dengan cara ini, dia bisa memasang kayu di atasnya, membuat pintu yang sangat kokoh. Kemudian, dia membawa sebuah sudut. Kemudian Deva mencari sudut yang tajam. Kemudian Deva mencari sebatang ranting sudut, dipasang di pintu sebagai pegangan, lalu mengukir alur di bingkai pintu, sehingga pintu bisa langsung dipasang. Asalkan ada pintu besar ini sebagai perlindungan, sekarang tinggal di dalamnya akan lebih aman. Dan setelah selesai melakukan semua itu, langit di luar sudah mulai gelap perlahan. Maka Deva memberi dirinya secangkir teh panas tanpa daun teh, lalu mulai menyiapkan makan malamnya. Daging tulang rusuk liar yang sangat berkualitas, sangat cocok untuk mengisi tenaga. Deva mulai memotong bawang, jahe, dan bawang putih. Merendam daging tulang rusuk selama 15 menit, lalu ditusukkan ke tusukan kayu. Langsung dimasukkan ke perapian untuk dipanggang. Tunggu 1 jam hingga kemasan di kedua sisi. Lalu segera keluarkan. Digigit penuh di mulut. Memang daging tulang rusuk liar ini yang paling enak. Setelah kenyang dan puas minum, Deva mengisi perapian dengan kayu bakar, lalu berbaring di tempat tidur dengan tenang masuk ke alam mimpi. Dan keesokan paginya, dia pergi ke dekatnya untuk mengumpulkan tanah liat, untuk membuat lumpur liar untuk dirinya sendiri. Dia bersiap untuk membuat meja makan sendiri. Namun karena ruang di rumah sangat terbatas, jadi dia meletakkan meja makan di luar. Dia pertama-tama menggunakan batu untuk membangun pondasi di tanah. Lalu dia mengambil sepotong batu dari sungai. Dengan susah payah, dia memindahkan batu itu ke pondasi. Sekarang tinggal menggabungkannya dengan pondasi batu. Maka mereka bisa menjadi meja makan yang sangat halus. Mengenai bagian kursi, juga dibangun dengan batu. Di atas pondasi batu, ditutupi dengan lapisan batu kecil lagi. Dengan begitu, duduk di atasnya untuk makan dan minum teh akan sangat nyaman. Namun mengingat tanah murni mudah kotor, maka Deva pergi mengumpulkan sejumlah rumput kering, dan menatanya secara berurutan di atas pondasi. Mulai dari pinggiran, perlahan-lahan ditarik ke tengah. Dan setelah menyelesaikan area depan pintu, dia meletakkan beberapa batu di tanah, membentuk jalan setapak yang bersih. Kemudian dilanjutkan dengan melapisi dengan rumput kering. Setelah menyelesaikan semua itu, sekarang seluruh lingkungan terlihat jauh lebih indah. Dan mengingat bahwa hanya ada akses air yang sangat tidak nyaman saat ini, maka untuk kemudahan berpergian, Deva memutuskan untuk membangun jembatan di sini. Dia mulai dengan membawa 2 batang kayu biasa, satu di kiri dan satu di kanan, dipasang di tepi sungai. Kemudian menggali alur di tanah, memasukkan kayu asli dengan kuat. Mereka menjadi balok yang dapat menghubungkan 2 tepi sungai. Permukaan jembatan juga diberi lapisan kayu asli. Deva memeriksa dimensi yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan gergaji. Sebagai murid tertutup yang dikurung oleh lubang, dia mengukur panjang setiap kayu dengan sangat teliti, karena harus memastikan kesalahan tidak lebih dari 1 mm, agar mereka pas dengan balok dengan sempurna. Kemudian dia mengukir lubang bulat di sisi kayu asli, kemudian mengupas kulit 2 batang cabang lainnya, memotongnya menjadi potongan kecil, digunakan sebagai paku alami. Cukup memasukkannya ke dalam lubang bulat, kemudian memeriksa posisinya di balok, mengukir alur yang sesuai untuk mereka, kemudian menempelkan paku kayu dengan kuat, sehingga mereka benar-benar bersatu selama 100 tahun tanpa perpisahan. Mengingat permukaan jembatan yang licin mudah terkena air, jadi untuk alasan keamanan, Deva perlu menambahkan pagar di atasnya, tetap mengikuti aturan lama. Pertama-tama memeriksa dimensi 2 kayu asli, memotong ujungnya menjadi sudut miring. Lubang bulat perlu dibuat di tengah sudut miring. Dengan cara ini, mereka bisa dirakit bersama, menjadi kerangka segitiga yang sangat kokoh. Karena cinta 3 orang memang tidak dapat diandalkan, namun struktur segitiga sangat kokoh. Setelah 6 kerangka dipasang berturut-turut, Deva kemudian memotong alur di bagian atasnya, kemudian menghubungkannya dengan paku kayu, memasang 2 pegangan di atasnya. Sekarang akan lebih aman saat berjalan di atas jembatan. Ibunya tidak perlu khawatir anaknya jatuh ke laut lagi. Kemudian Deva pergi ke hilir sungai, menemukan pohon yang penuh dengan buah. Langsung mengetiknya bersih-bersih, karena beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-60 mertuanya. Produk khas ini cocok untuk dibawa pulang sebagai suplemen. Beberapa hari kemudian, ketika Deva kembali lagi, rumput di depan pintu sudah tumbuh lebat, maka dia segera membersihkan daun kering di dalam. Kemudian perlahan-lahan memperbaikinya dengan gunting. Sebagai pemain hutan terkenal di wilayah 10 mil, Deva sangat pandai dalam melakukan pekerjaan ini. Sementara memakin-makin akan tinggal lama di sini, tidur terus-menerus di atas tempat tidur batu mudah membuat tubuh kedinginan. Maka dia berlari ke hutan untuk mengumpulkan beberapa batu rotan yang akan digunakan untuk merajut tikar rumput untuk dirinya sendiri. Hanya terlihat dia dengan lincah merajut rotan di dalam bingkai.
Asalkan diingat bahwa meskipun aku tidak berubah, kunci dasar membaca garis tangan, maka dia bisa merajut tikar sejuk yang rapat dan tidak tembus angin. Menyampaikannya di tempat tidur. Tidur di atasnya seperti ini pas sekali. Memanfaatkan kesempatan bulan kali ini, Deva juga khusus membeli satu papan lantai. Cukup pasang lampu listrik untuknya. Letakkan mereka di atas atap. Setelah itu, aktivitasnya di depan pintu akan jadi lebih mudah. Mengingat sekarang adalah musim banjir sungai, ikan-ikan akan menjadi sangat aktif. Maka Deva mencari lagi sejumlah kayu, menyiapkan untuk membangun perangkap ikan di sini. Pertama, ia mengasah ujung atas kayu, mendapatkan beberapa tiang kayu, lalu membawanya ke tengah sungai, memukulnya dengan palu ke dalam air sungai. Kemudian menggunakan tiang-tiang ini sebagai penyangga. Kemudian menyiapkan beberapa balok. Posisi balok adalah rendah di depan, tinggi di belakang. Ini dapat membantu hubungan kontras dengan air sungai, memudahkan untuk menangkap ikan besar di air. Setelah selesai, Deva pergi mengumpulkan beberapa batang bambu lagi, mengguntingnya menjadi dua dengan pisau. Kemudian terus memotongnya menjadi potongan bambu kecil, memindahkannya ke sungai, menyusunnya secara berurutan di atas kerangka, mengikatnya dengan tali rafia. Harus ada jarak 1 cm di antara potongan bambu. Memastikan air sungai dapat mengalir lancar dari sini, Deva perlu menambah beberapa batang kayu lagi, untuk digunakan sebagai pagar pelindung. Kemudian dia mencari beberapa batu besar, menumpuk di kedua sisi bingkai, membentuk area kantong sempit, memastikan ikan tidak akan lolos dari tempat-tempat ini. Sekarang dia hanya perlu duduk di atas bingkai, diam-diam menunggu ikan menggigit umpan. Proses ini terlihat sederhana. Sebenarnya tidaklah rumit, karena asalkan tangannya Deva cukup cepat, maka dia bisa dengan mudah menangkap ikan yang mendekat. Setelah 1 jam berlalu seperti itu, Deva berhasil mendapatkan 10 pot ikan besar. Kembali ke markas dengan hati puas. Dia menggantung ikan lainnya di dinding, hanya memilih yang terbesar, membersihkan dengan baik menggunakan air sungai terlebih dahulu. Kemudian memasukkan potongan bawang besar yang sudah dipotong. Dapat langsung dimasukkan ke dalam perapian untuk dipanggang.